wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kalian belajar? Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang makanan halal. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan ketentuan makanan halal. 2. Menjelaskan hukum makanan halal. 3. Menyebutkan macam-macam makanan halal. Sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar, bermanfaat, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudahkah kalian merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Adakah di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah makanan yang kita makan sudah termasuk makanan halal atau belum? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Bu Guru ya. Arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-atimah yang artinya makan makanan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Sedangkan menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa, atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi, pengertian makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Sekarang, apa hukum makanan halal? Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berikut ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 29. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Surat Al-Maidah ayat 88. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 bahwa Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan halal saja. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 114. Dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan manusia
untuk makan makanan halal sebagai bentuk iman kepada Allah. Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 173. Allah menyebutkan beberapa jenis makanan haram dalam surah Al-Baqarah dan melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan tersebut. Dengan melihat dalil-dalil dari Al-Quran tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsi. Macam-macam makanan halal. Halal zatnya. Halal zatnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, hasil riba, dan maupun korupsi, dan sebagainya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. 4. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lainnya, kecuali babi dan anjing. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Setelah kalian mengetahui macam-macam makanan halal, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal saja ya, supaya kalian terhindar dari murka Allah, juga agar badan dan pikiran kalian pun menjadi sehat. Dan tentunya kita akan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau begitu, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya. Jangan lupa terus banyak membaca dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.